Sampai jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dalam ibadah pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Allah pagi hari ini. Kita buka dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Ibrani pasal 10 ayat 23. Tema firman Tuhan pagi hari ini, hidup dalam pengharapan. Ibrani 10 ayat 23 berbunyi sebagai berikut. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya ulangi lagi, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, petugas SAR atau orang-orang yang mencari orang-orang yang tersesat, yaitu kelompok-kelompok yang bertugas menyelamatkan orang lain dari musibah dan bencana, pernah berkata, jika suatu saat saudara dan saya tersesat dalam perjalanan menuju gunung atau perjalanan mendaki gunung, maka yang harus kita kerjakan dalam perjalanan mendaki gunung itu, jangan pernah sekali-kali berhenti. Sekalipun perjalanan kita cukup jauh, capek, lelah, tetapi petugas selalu berkata, jangan sekali-kali kita berhenti. Biasanya kalau kita sudah capek, kita duduk, kita tiduran di tanah. Itu sangat berbahaya, kata petugas SAR. Artinya, orang yang tersesat sekalipun dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, dia harus berjalan terus sampai mencapai suatu titik di mana dia melihat rumah-rumah penduduk, orang-orang yang ada di sekitar itu. Walaupun mungkin rumah penduduk tidak ada, tetapi ada tempat peristirahatan yang cukup bagus, ada tempat untuk beristirahat, berbaring dan lain sebagainya. Kita harus terus berjalan. Kita tidak boleh berhenti, tapi kita harus berjalan. Orang yang sudah capek, sudah lelah, lalu duduk di tanah dan tidur di tanah, maka tanah akan menarik daya panas kita, suhu kita, sehingga kita kehilangan sesuatu dan akibatnya kita akan meninggal. Ilustrasi dan perkataan-perkataan ini memberikan arti bagi saudara. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang begitu jauh. Perjalanan hidup kita adalah kita harus menghadapi masa-masa yang sukar, seperti 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar. Untuk kita dapat mendapatkan keselamatan, maka kondisi yang semakin sulit ini menyebabkan banyak orang kehilangan iman. Banyak orang mengalami kehilangan pengharapan. Kita tidak boleh berhenti di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persoalan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan yang menggoncang saudara, sehingga iman kita tidak tergoncang dan pengharapan kita tetap berada di dalam Tuhan. Kita tetap berada di dalam jalan-jalan kebenaran dari Tuhan. Kita tetap berada di dalam lingkungan dan kuasa-kuasa yang lain tidak berhak untuk mencabut kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itulah sama seperti pendaki gunung yang tidak boleh berhenti di tengah-tengah kelelahan mereka, dia harus berjalan terus sampai mendapatkan pertolongan. Demikian juga dengan saudara dan saya.
di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kesulitan kita hari-hari ini, masalah yang harus kita hadapi, janganlah kita berhenti. Kita tetap terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan adalah seseorang yang berharap memiliki sesuatu, dan kata pengharapan itu berasal dari kata harap, yang artinya adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Keinginan untuk sesuatu terjadi. Dalam bahasa Yunani disebut dengan elpis. Bahasa Yunani disebut dengan elpis, artinya adalah menantikan yang baik. Dalam perjalanan hidup orang Kristen, kita punya pengharapan, menantikan pertolongan dari Tuhan, menantikan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Pengharapan itu penting dalam hidup saudara dan saya. Yeremia pasal 14 ayat 22 berkata, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau siapakah atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, mereka kehilangan pengharapan. Yeremia mengatakan, siapa yang mengirimkan hujan? Siapa yang membuat hujan? Dewa-dewa tidak mungkin. Hanya Tuhan, hanya Allah, pengharapan saudara dan saya. Dalam Roma pasal 15 ayat 13 juga berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di dalam perjalanan hidup kita, kita membutuhkan pengharapan. Pengharapan siapakah pengharapan? Alkitab jelas, Yeremia mengatakan, Roma mengatakan, pengharapan kita adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal-hal yang menakutkan, kita tak perlu takut, kita tak perlu bimbang, kita tak boleh kehilangan pengharapan kita. Kita tidak boleh kehilangan iman kita. Kita tidak boleh goyang iman kita, karena kita punya pengharapan. Siapa yang dapat memberikan hujan? Musim hujan boleh datang. Semuanya terjadi karena Allah, pengharapan saudara, pengharapan saya, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Pertolongan apa yang dapat saudara dan saya bawa? Yang dapat saya kita terima adalah dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan pasti menolong saudara. Di tengah-tengah kesulitan, dari dua ayat ini kita tahu bahwa Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah sumber pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan dalam keadaan apapun juga. Terus berjalan sampai kita mendapatkan pertolongan. Terus berpegang pada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada pertolongan yang pasti. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan saudara dan saya, kita tahu bahwa pengharapan di dalam dunia ini tidak ada yang memberikan kepastian, hanya dari Tuhan Yesus. Janganlah sekali-kali di tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah pergumulan, saudara lari dari Tuhan. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan berdoa, tinggalkan baca Alkitab. Tetapi mari kita mau belajar terus di tengah-tengah persoalan, kita berjalan terus sehingga pengharapan yang ada dalam kita akan mendapatkan, memberikan pertolongan pada saudara. Apa alasan kita mendapatkan alasan supaya
supaya kita tinggal dalam pengharapan, supaya kita hidup di dalam pengharapan, ada 3 hal. Yang pertama adalah kita akan semakin kuat. Pengharapan di dalam Tuhan akan membuat saudara dan saya akan semakin kuat. Kita membaca dalam Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Berbicara tentang sauh, berbicara tentang jangkar. Siapakah sauh dan jangkar dalam hidup saudara dan saya? Sauh itu adalah pengharapan. Orang percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita punya pengharapan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, kita tetap berharap dan mengharapkan sesuatu terjadi di dalam hidup saudara kalau kita ada di dalam pengharapan. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, sauh atau jangkar adalah satu benda yang kecil, satu benda yang sangat tidak besar, dan biasanya di dalam sebuah kapal laut dia punya sauh atau jangkar. Ketika dia mau masuk atau mau sampai kepada pelabuhan, maka ABK atau pimpinan kapal itu akan melemparkan sauh, akan melemparkan jangkar. Sauh dan jangkar itu tidak besar seperti kapal, tetapi sauh dan jangkar itu kecil. Ketika sauh dan jangkar itu dilemparkan dan dimasukkan ke dalam air, maka ombak-ombak, angin yang besar boleh meniup kapal itu, tetapi kapal itu tetap ada di tempat berhenti. Kapal itu akan tetap kuat, kapal itu akan tetap bertahan, kapal itu akan tetap diam di tengah-tengah ombak, di tengah gelombang, di tengah angin yang besar. Demikian juga saudara dan saya, betapa pentingnya sauh itu terhadap sebuah kapal. Betapa pentingnya pengharapan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Ketika kita menaruh atau kita hidup dalam pengharapan, angin pencobaan, angin masalah, angin penyakit, angin kesulitan, angin apapun juga, ombak yang besar sekalipun boleh menimpa hidup saudara, saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap bertahan. Karena ada sauh, ada jangkar yang melindungi kita, yang menjaga kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Betapa pentingnya sauh atau jangkar itu. Betapa pentingnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sebagai ketika perahu kehidupan kita yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keuangan, dan begitu besar ombak itu, maka kita harus melempar sauh itu, melempar jangkar itu. Kita dekat kepada sauh itu, kita dekat kepada jangkar itu, maka ombak perahu kehidupan kita akan berhenti seketika dan kita akan menjadi kuat di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan menjadi kuat. Kita akan lihat contoh dalam Alkitab, yaitu Paulus dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Paulus dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata demikian, segala perkara
dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus, siapa Paulus? Kita tahu dia adalah seorang terorisme. Dia adalah seorang yang ingin membunuh orang-orang Kristen di Yerusalem. Pada waktu itu dia menaruh pengharapan pada kekuatannya sendiri, pada dirinya, pada otaknya sendiri. Sehingga ketika dia suatu saat dia minta izin kepada pemimpin negara itu untuk diberikan surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Akhirnya Tuhan tangkap Paulus bertobat, dan ketika Paulus bertobat, Paulus tidak hidup dalam pengharapan otaknya, Paulus tidak hidup dalam pengharapan kepintarannya, Paulus tidak hidup dalam pengharapan di dalam dunia ini, tetapi Paulus hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, sehingga ketika masalah, persoalan datang, kesulitan datang, Paulus tetap kuat dan Paulus tetap bertahan. Contohnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7 dan 8, ketika matanya kena duri, dia mengalami sakit yang luar biasa terhadap matanya. Maka Paulus tetap bertahan, Paulus tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Dia sudah minta kepada Tuhan 3 kali, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan berkata, sudah cukup kasih karuniaku kepada kamu. Paulus bisa bertahan, Paulus bisa kuat. Kenapa? Karena dia taruh pengharapan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak lagi mengharapkan otaknya, mengharapkan kepintarannya, tetapi dia bersandar kepada pengharapan kepada Tuhan. Dia lemparkan Saul, jangkar dalam kehidupannya, keluar di tengah-tengah ombak, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penyakit yang dialami oleh Paulus. Sehingga Paulus dapat bertahan, Paulus tetap kuat ketika masalah itu boleh datang, kesulitan itu boleh datang. Paulus tetap kuat dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penyakit, masalah, persoalan apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, gak perlu takut, gak perlu bimbang, gak perlu gentar. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan di dalam Yesus bagaikan sau, bagaikan jangkar yang akan menahan angin, gelombang, masalah, kesulitan dalam hidup kita. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Daud juga dalam Mazmur pasal 42 ayat 2 dan 3, dia berkata demikian, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Raja Daud dalam kehidupannya mempunyai banyak masalah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hei jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah masalah yang sedang dihadapi oleh Raja Daud, 3 kali Daud berkata, mengapa hai jiwaku tertekan? Mengapa hai jiwaku tertekan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud, kita tahu siapa Daud, tetapi akhirnya Daud mendapatkan kekuatan. Walaupun pada akhirnya dia jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan memberikan pertolongan kepada saudara, memberikan pertolongan kepada Daud. Apa yang saudara hadapi hari-hari? Ekonomi. Setiap orang pasti mengalami ekonomi. Dalam pekerjaan, dalam usaha, mungkin kita sudah PHK, mungkin kita sudah pensiun, mungkin kita sudah tidak bekerja lagi. Jangan takut, tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Lemparkan jangkar, lemparkan sau di tengah ombak masalah, di tengah ombak kesulitan, di tengah ombak sakit penyakit. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Namun kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua,
pengharapan di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhan mengatakan Mazmur pasal 3 ayat yang kelima, berharaplah kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Yang kedua, tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen, yang dalam keadaan stres? Mengapa banyak orang, termasuk orang Kristen, yang sedang mengalami depresi? Mengapa banyak orang-orang, termasuk orang Kristen, yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya? Karena mereka tidak menaruh atau tidak tinggal di dalam pengharapan. Mereka jawabannya sederhana, karena mereka mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Seseorang yang mengalami kekecewaan, suami kecewa sama istri dan sebaliknya. Suami atau orang tua kecewa kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tidak setia, anak-anaknya tidak menurut kepada orang tua. Bahkan anak-anak mereka tidak sesuai hidup mereka dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Jemaat kecewa kepada pendetanya karena keinginan jemaatnya tidak pernah dikabulkan. Keinginan jemaatnya tidak pernah dipikirkan oleh gembala. Jemaat mengalami banyak kekecewaan sehingga tidak lain mereka tinggalkan Tuhan, mereka tinggalkan ibadah, mereka tidak mau lagi beribadah. Buat apa saya beribadah di GPI Sion? Buat apa saya beribadah di gereja itu? Di gereja yang lain banyak gereja. Saya akan lari dan saya akan tinggalkan gereja itu. Kekecewaan boleh datang. Kekecewaan seringkali datang dalam kehidupan kita. Saya pun pernah mengalami kekecewaan. Kalau saudara dan saya, firman Tuhan mengatakan, kalau kita hidup dalam pengharapan, maka pengharapan yang kita percayai itu tidak akan membuat saudara dan saya menjadi kecewa. Sebab itulah firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat yang kelima, ayat yang ke-6 berkata, Matius pasal 11 ayat yang ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Semua orang menghadapi masalah, semua orang menghadapi kesulitan, termasuk saudara dan saya. Tetapi biarlah di tengah-tengah masalah kesulitan, jangan kita pernah kecewa sama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan kita menolak pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di tengah persoalan, di tengah kesulitan apapun yang saudara hadapi, kita tetap menaruh dan kita hidup di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu adalah kekuatan saudara dan saya. Dari mana timbulnya pengharapan? Dari mana munculnya pengharapan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, pengharapan itu terjadi karena kesengsaraan. Coba kita baca Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan,
setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Masalah, persoalan, Alkitab katakan, anggaplah itu satu kebahagiaan. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, berbahagia? Nggak mungkin. Tetapi Alkitab mengatakan pengharapan itu timbul karena kesengsaraan. Sebagai orang Kristen kita seringkali mengalami banyak kesengsaraan karena nama Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Pandemi COVID-19 itu rencana Tuhan dalam kehidupan manusia, agar manusia sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia adalah kehendak Tuhan. Siapa yang bisa kasih hujan? Hanya Allah pengharapan kita. Sebab itulah pengharapan itu muncul dari kesengsaraan. Saya tidak tahu kesengsaraan saudara, saya tidak tahu masalah hidup saudara, tetapi yang pasti kesengsaraan masalah hidup itu perkenanan Tuhan kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Jadi kalau kesengsaraan itu ada dalam hidup kita, kita akan memiliki ketekunan. Ketekunan untuk apa? Untuk tetap berharap, ketekunan untuk bersandar, ketekunan untuk membaca firman Allah, ketekunan untuk melayani Tuhan, ketekunan untuk beribadah. Dan ketika ketekunan itu sudah ada, maka timbul tahan uji. Akan timbul tahan uji, kita akan kuat. Ujian mulai datang, masalah mulai datang. Kenapa? Dan akhirnya timbullah pengharapan. Pengharapan itu penting. Gak usah takut dengan kesengsaraan, gak usah takut dengan masalah, karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong dan melindungi dan memberkati kita. Pengharapan timbul dari kesengsaraan. Kalau kita bicara tentang kesengsaraan, maka setiap manusia yang hidup, termasuk saudara dan saya, saat ini atau hari-hari ini, kesengsaraan itu muncul. Kita harus punya ketekunan. Kesengsaraan yang saudara dan saya alami membuat saudara menjadi tekun. Dalam Yeremia pasal yang ke-42, Yeremia pasal 14 ayat 22 berkata, Yeremia 14 ayat 22 berkata, adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa-dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Tadi kita sudah baca. Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu. Kalau di dalam Tuhan saudara menjadi orang Kristen mengalami kesengsaraan, itu adalah karena Tuhan, karena rencana Tuhan supaya kita tetap memiliki ketekunan, dan ketekunan itulah yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Contohnya Hana, 1 Samuel pasal 1 ayat 18 dan 19. Ketika Hana diledek, diejek, dihina oleh Penina sebagai istri yang kedua daripada suaminya, maka Hana mengalami sakit hati. Hana mengalami kekecewaan kepada suaminya. Hana mengalami kekecewaan pada lingkungannya. Tetapi dalam 1 Samuel 18 dan 19, ketika dia mengalami tekanan kesengsaraan, dia tetap memiliki ketekunan dan akhirnya dia berharap kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 19 berkata, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia memakan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Di tengah-tengah kesengsaraannya menghadapi Penina istri mudanya, Hana tidak mengalami masalah. Hana hanya kecewa, Hana menjadi sakit hati, Hana menjadi murung, dan bahkan dia tidak mau makan. Mungkin dia tidak berbicara kepada suaminya, mungkin tidak dekat dengan suaminya, tetapi ketika dia tahu bahwa dia menaruh pengharapan kepada Tuhan,
Di tengah-tengah tekanan itulah maka Hana datang kepada Tuhan. Hana datang kepada Yesus. Hana menceritakan masalah yang sedang dihadapi, persoalan yang sedang dihadapi, pergumulan yang sedang dihadapi. Dia berdoa kepada Allah, dia berseru kepada Allah. Akhirnya saudara, firman Tuhan mengatakan, Allah pengharapan, sumber pengharapan. Hana punya ketekunan, Hana tahan uji ketika dia menaruh harapannya kepada Tuhan, ketika dia bersandar kepada Tuhan. Akhirnya Hana melakukan hubungan badan dengan suaminya, dan pada tahun itu juga Hana mengandung dan akhirnya Hana melahirkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Hana memiliki kesengsaraan. Dia dihina, diejek, diolok dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Contoh Kaleb. Nabi Yosua pasal 14 ayat yang ke Yosua pasal 14 ayat yang ke-8. Di tengah-tengah musim kemarau, di tengah-tengah musim kering, tidak ada makanan, tidak ada segala sesuatu yang tumbuh. Tetapi Kaleb ketika dia diutus untuk pergi mengintai negeri Kanaan, dan ketika teman-teman yang lain mengecewakan Allah, mengecewakan Kaleb, satu hal, Kaleb tidak mengalami kekecewaan. Buktinya apa Kaleb tidak mengalami kekecewaan? Dia tetap berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita baca Yosua pasal 14 ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati, membuat kecewa bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh Kaleb, ketika dia mengintai negeri Kanaan, musuh-musuh yang besar, persoalan yang dihadapi di negeri Kanaan, dia sudah sampai sana. Dia hendak pulang untuk laporan kepada Yosua, kepada Musa. Kaleb berkata, di tengah-tengah teman-teman kami yang mengecewakan, Kaleb menjadi kecewa. Tetapi pada akhirnya Kaleb berkata, aku tetap mengikuti Tuhan segenap hatiku. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesengsaraan, kita mau tahan uji. Kita punya ketekunan, dan kita punya tahan uji, dan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan banyak mengalami kekecewaan. Tetapi saya percaya kalau saya tetap berharap dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, dan Tuhan akan menjauhkan kekecewaan dari saya. Saya dituduh memakai uang sinode 200 juta. Udah bayangkan, siapa yang tidak kecewa? Sepeser pun saya tidak pernah pakai uang untuk pribadi saya. Tetapi ini kesengsaraan bagi diri saya. Saya sudah mengambil keputusan menyerahkan diri, menyerahkan tugas-tugas saya. Bahkan mau dilaporkan ke polisi. Kecewa. Tetapi firman Tuhan katakan pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ada sebuah cerita seorang mahasiswa yang pada bulan Desember 2019 dari mahasiswa ini dari Universitas Arizona Amerika Serikat bernama Loren Weinberg. Dia pada waktu sedang mengemudi, sedang menyetir mobil di Arizona Utara dekat kota Wilkesboro. Tiba-tiba mobilnya terjebak dengan adanya salju sedalam 95 cm. Salju yang melanda pada waktu itu membuat mobilnya nggak bisa jalan. HP-nya dia bawa mati. Dan si Loren ini di dalam keadaan itu ya nggak menyerah. Dia tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan.
dan kemudian ia mulai bertahan di dalam hidupnya di dalam sebuah mobil yang tidak dapat berjalan karena salju yang menekan dia. Saudara, apa yang dikerjakan? Dia tetap bertahan di tengah-tengah kesengsaraan dia. Dia hanya membawa 2 bungkus makanan, yaitu 1 batang coklat dan 1 lagi sebungkus coklat. Dua-duanya coklat. Untuk beberapa hari ia ada di dalam mobil itu selama 9 hari. Dari mana dia minum? Orang bisa tahan lapar, tetapi orang tidak bisa tahan minum. Karena manusia terdiri daripada air. Loren ini menyiapkan minuman. Dia sengaja di atas mobilnya itu titik-titik salju yang turun di atas mobilnya menjadi cairan. Dia ambil, dia simpan, dia taruh, dia ambil, dia minum dari tetesan-tetesan salju yang turun ke atas mobilnya. Selama 9 hari dia bertahan. Di tengah-tengah kebertahanannya itu, di tengah-tengah kesulitannya, dia tetap berharap dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dia tahan uji, dia tekun, dia tahan uji, dan dia mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Sampai 9 hari, tiba-tiba patroli datang. Patroli untuk membersihkan salju-salju itu. Dan akhirnya dia diketahui oleh patroli dan dia bisa dibebaskan daripada salju yang menahan mobilnya, yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Mungkin saya bisa mengecewakan saudara karena pelayanan saya tidak baik. Saya bisa mengecewakan saudara-saudara semua. Tetapi ingat, yang tidak pernah mengecewakan kita adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jangan tinggalkan pengharapan itu. Tetap hidup di dalam pengharapan. Tetap berada di dalam pengharapan. Karena pengharapan itulah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan sesuatu yang tidak terduga. Pengharapan di dalam Tuhan menghasilkan atau mendatangkan sesuatu yang tidak terduga. Kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi lagi 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah berkat bagi orang yang hidup di dalam pengharapan. Inilah janji Allah bagi orang yang hidup di dalam pengharapan. Hal-hal yang sama sekali tidak kita duga, yang tidak kita pikirkan, yang tidak pernah terpikir dalam otak kita, yang tidak terpikir dalam hati kita, disediakan bagi setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Karena di dalam Tuhan tidak ada barang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Pada masa sekarang ini banyak orang Kristen yang hidupnya mengalami kekalahan terus-menerus. Banyak sekali orang-orang Kristen yang hidupnya turun naik, menghadapi kesulitan, menghadapi masalah. Saya mau kasih tahu, dalam menghadapi masalah kecil, penyakit yang kecil, penyakit yang berbahaya, masalah yang besar dan lain sebagainya, jangan mengeluh, tapi tetap tinggal di dalam pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan
akan memberikan sesuatu yang tidak kita pikirkan, sesuatu yang kita tidak duga. Itu akan terjadi selama kita tinggal dalam pengharapan, selama kita beriman kepada Tuhan dan sanggup memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Kita lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Perempuan Sunam dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-16. Dia seorang yang kaya. Dia mengundang Nabi Elia datang kepada waktu itu ke rumah dia. Nabi Elisa datang ke rumah dia. Dia sediakan kamar. Dia memberi apa yang dapat dia lakukan untuk hamba Tuhan ini, untuk Nabi Elisa. Dan akhirnya ketika Nabi Elisa menanyakan kepada pembantunya, tolong tanya apa yang mereka gak punya. Ibu itu berkata, kami tidak punya anak. Akhirnya Tuhan bukakan kandungannya, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tapi Allah buka kandungannya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika perempuan itu sudah mempunyai anak laki-laki dan sudah mulai dibesar, anak itu mati. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Perempuan itu mencari Nabi Elisa, dan Nabi Elisa berdoa, anak itu hidup kembali. Siapa yang bisa menghidupkan manusia? Siapa yang bisa menghadapi hal-hal yang demikian? Tidak ada salah manusia. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami sesuatu yang manusia mengatakan mustahil. Mungkin sudah sedang menghadapi persoalan yang berat, masalah yang berat, kesulitan yang berat. Mungkin sudah putus asa, sudah hopeless, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah mengangkat tangan. Tapi yakin di dalam Tuhan, kalau kita tetap tinggal dalam pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Contoh yang lain, Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13 dalam musim kemarau yang begitu panjang. Segala sesuatunya tidak terjadi, tetapi Ishak tetap menaruh pengharapannya kepada Allahnya. Di tengah-tengah musim kemarau, dia tidak tinggal diam, dia menabur, dia bekerja. Dan ketika dia menabur, nggak mungkin bisa tumbuh, tidak ada air, tanah-tanah kering-kering, tanah-tanah terbelah-belah, bibit-bibit itu tidak mungkin tumbuh secara logika manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak terduga. Bagi Tuhan semuanya dapat dilakukan. Allah kita Allah besar. Kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong saudara, Allah yang sanggup membukakan jalan bagi saudara. Ishak akhirnya dalam Kejadian pasal 26 ayat 13, ia diberkati Tuhan, dia kaya, semakin lama semakin kaya, bahkan makin lama makin kaya. Kalau Allah bisa menolong Ishak, Allah juga bisa menolong saudara dan saya. Dia akan memberikan sesuatu yang tidak terduga. Mungkin hari-hari ini usaha kita macet, hutang-hutang atau orang yang berhutang kepada kita mengalami kemacetan, gak mau bayar. Gak usah takut, kita tetap tinggal dalam pengharapan. Karena sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Masalah besar, masalah kecil, dia sanggup menolong kepada saudara dan saya. Karena apa yang belum pernah kita pikirkan, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Ada seorang ibu yang sedang bekerja. Ketika ibu itu bekerja, tiba-tiba dia dapat telepon dari rumahnya, dari pembantu yang di rumah tangganya. Dia katakan, "Bu, cepat pulang. Anak ibu satu-satunya seorang putri sedang mengalami sakit, bahkan mengalami pingsan." Pada waktu dia dengar telepon dari pembantunya yang menyatakan anaknya dalam keadaan sakit, ibu ini menjadi shock. Ibu ini menjadi panik. Ibu ini menjadi begitu sukar memikirkan apa yang sedang terjadi. Ibu segera pulang, kata pembantunya. Akhirnya di tengah-tengah kesyokannya, di tengah-tengah kepanikannya,
Dia minta izin sama bosnya, dan akhirnya bosnya izinkan dia pulang. Dan setelah dia pulang, dia mengambil mobilnya parkir di tempat parkir. Sampainya di mobil, saudara, mobilnya pintunya nggak bisa dibuka. Karena apa? Kuncinya ada di dalam. Ibu ini semakin panik. Ibu ini semakin menangis. Bagaimana mungkin dia bisa masuk, bisa kendaraan mobil, dia bisa pulang cepat-cepat mengantar anaknya ke rumah sakit? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah kesengsaraan yang dia alami, ibu ini datang dan berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, di dalam doanya sambil menangis, dia berdoa, dia berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Anakku sedang sakit dan ia butuh pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya anak itu menjadi hartaku yang pertama dalam hidup. Karena dia seorang diri, karena suaminya baru meninggal. Ia satu-satunya harapan dalam hidupku dan masa depanku," kata ibu ini dalam doanya. Dia adalah hidupku, menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Dan dalam doanya berkata, "Tuhan tolong tunjukkan kuasa-Mu." Dia menaruh pengharapan kepada Tuhan sampai menangis. Dia tidak tahu, dia telepon ibunya, "Bagaimana Bu, keadaan begini? Tolong cari orang lain, tolong ambilkan benda-benda yang lain supaya bisa dibuka pintunya." Gak ada orang di tempat parkir. Gak ada seorang manusia di tempat parkir. Gak mungkin saya bisa membuka pintu ini. Saudara, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tiba-tiba di tengah-tengah kepanikan ibu itu, lewatlah seorang pemuda, seorang bapak. Keadaannya lusuh, mukanya muram, dan badannya penuh dengan tato, tangannya penuh dengan tato. Dan kemudian ketika dia melihat ada seorang bapak yang ada di tempat parkir itu, dia berteriak, Bapak tolong. Anak saya sedang sakit. Saya nggak bisa masuk ke dalam mobil karena mobilnya terkunci, kuncinya ada di dalam." Lalu bapak ini, dia nggak memandang. Ibu ini nggak memandang siapa itu orang itu. Apakah orang gila atau orang apa, dia tidak tahu. Tapi bapak itu berkata, "Ibu nggak usah panik." Akhirnya si bapak itu dia mengambil dalam sebuah tas satu alat, dan dalam waktu beberapa menit saja pintu mobil itu bisa terbuka. Dan setelah pintu mobil terbuka, ibu itu berkata, "Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong saya melalui seorang bapak itu." Akhirnya si ibu itu kasih uang sama si bapak. Tapi si bapak itu menolak. "Tidak, saya bukanlah orang baik," kata si bapak itu. "Saya baru 2 hari keluar dari dalam penjara. 2 hari bebas dari dalam penjara dan saya berada di tempat ini. Karena keahlian saya," kata si bapak ini, "adalah saya ditangkap karena saya seringkali mencongkel mobil. Jadi saya tahu bagaimana rahasianya membuka mobil dengan cepat." Dia tolak uang itu. Akhirnya setelah si bapak itu pergi, dia bersyukur lagi kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong kepada dia. Saudara, cerita dan kesaksian ini mengingatkan saudara dan saya, di tengah-tengah kesengsaraan yang sulit bagaimanapun juga, Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Karena apa yang belum kita pikirkan, kita belum pernah dengar, apa yang belum tersimpan dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bagi orang yang menaruh pengharapannya dan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, Dia akan memberikan sesuatu. Apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Apa persoalan kesengsaraan apa yang sedang saudara hadapi? Jangan tinggalkan Tuhan.
Jangan lari daripada kasih karunia Allah. Jangan tinggalkan pengharapan. Tetaplah tinggal di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu memberikan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi bagi kita. Mengapa saudara dan saya harus hidup dalam pengharapan? Pengharapan timbul karena kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan ujilah menimbulkan pengharapan kepada kita. Untuk memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita harus masuk dalam kesengsaraan. Kita diejek, kita dihina, kita diolok-olok, kita dicaci maki dan lain sebagainya. Gak usah takut, karena Yesus adalah pengharapan hidup saudara. Dia sanggup memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Sebab itulah pengharapan di dalam Tuhan semakin menjadi saudara dan saya akan semakin kuat menghadapi situasi, menghadapi keadaan, lingkungan, tempat pekerjaan kita, di mana saya kita berharap, di mana saya kita berjalan, kita tetap berharap dan menaruh pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Bos saudara bisa mengecewakan, suami saudara bisa mengecewakan, istri saudara bisa mengecewakan, anak-anak saudara mengecewakan, tetapi Yesus sumber pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Dan ketiga, karena Dia akan memberikan sesuatu yang tidak kita duga, yang kita tidak pikirkan, yang tidak tersimpan dalam hati, disediakan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Ayat terakhir dalam Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kiranya kita mau tetap tinggal di dalam pengharapan sampai Tuhan Yesus datang. Jangan tinggalkan sumber pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.